Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, apakah saudara pernah kesusahan? Pernah ada orang yang saudara sayangi, saudara cintai meninggal? Saudara, semua orang tentu pernah, ya. Kalau nggak orang tua, kakek nenek, anak, suami atau istri. Saudara, seorang suami kalau ditinggalkan istrinya itu berat sekali. Biasanya lebih berat daripada seorang wanita ditinggalkan suaminya. Begini saudara, ada sebuah cerita yang ditulis oleh Aggie Hurst, bahwa dulu ada sepasang suami istri, namanya David Flood dan istrinya Sway. Dia orang Swedia, memutuskan mau jadi misionaris dan mengabarkan Injil kepada orang-orang di Afrika. Nah, sesampai mereka di Afrika ternyata tidak diterima oleh penduduk-penduduk dari suku-suku. Satu suku ditolak, suku lain ditolak karena mereka takut sama orang kulit putih. Dan dirumorkan bahwa dewa-dewa mereka akan marah kalau ada orang kulit putih. Akhirnya karena memang niatnya mau mengabarkan Injil untuk orang-orang Afrika, mereka tinggal di luar satu desa dan mereka membangun rumah dari lumpur. Mereka tinggal di sana, tidak ada orang yang mau mendekati mereka. Akhirnya sampai mereka itu kesepian dan terlebih lagi nggak ada makanan. Mereka makan apa seadanya. Tapi bersyukur pada suatu saat ada anak kecil yang diizinkan untuk menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali kepada mereka. Nah, karena anak kecil ini sering ke sana, akhirnya sering berbincang-bincang dengan Ibu Sway. Lalu anak ini dibimbing untuk percaya Tuhan dan berkenalan dengan baik. Nah, pada waktu itu Ibu Sway kena malaria. Dan padahal dia juga sedang mengandung. Waduh, malarianya saudara ganas. Semakin hari bukannya semakin baik, tetapi keadaannya memburuk. Sampai pada waktu anaknya lahir, dia keadaannya lemah sekali dan dia tidak bisa ditolong. Setelah 1 minggu melahirkan anak perempuan, dia meninggal. Saudara, Bapak David Flood ini sedihnya sampai dia itu depres sekali. Bukan hanya stres, sampai depres dan dia tidak tahan. Dia marah-marah sama Tuhan. Dia meninggalkan tempat situ. Anak perempuannya dititipkan kepada misionaris lain, namanya Erikson. Dan tidak lama setelah itu Erikson juga diracuni oleh orang-orang setempat. Jadi suami istri Erikson meninggal, anak ini diberikan lagi ke orang lain. Nah, saudara-saudara, si Pak Flood ini kecewa pulang ke Swedia. Akhirnya tidak tahu ceritanya bagaimana. Nah, si anak kecil ini tadi yang perempuan dikasih nama Aina, tapi orang-orang panggil dia Aggie. Ya, si Aggie ini sudah besar, akhirnya dia menikah dengan seorang yang menjadi ketua atau kepala satu sekolah Alkitab. Dan mereka mengabarkan Injil di daerah Kongo. Dan ini si Aina ini malah bahasanya itu bahasa Swahili. Dia justru dengan bahasa Swedia nggak begitu mengerti. Tapi pada suatu hari dia mendapatkan majalah dan di majalah itu cerita tentang misionaris, ada kuburan, ada salibnya putih, tapi dia tidak mengerti. Akhirnya dibacakan orang, dia tahu itu cerita tentang orang tuanya. Jadi dia mau mencari ayahnya, di mana ini ayahnya. Nah, pada suatu saat mereka dikasih izin cuti, dia pergi ke Swedia, Stockholm, mencari ayahnya. Nah, dia bertemu pada waktu mereka sedang berjalan-jalan, bertemu dengan sedang ada kebangunan rohani.
banyak yang hadir. Pengkhotbahnya seorang hitam. Lalu selesai kebangunan rohani, dia berbincang-bincang, dia tanya, ternyata itulah anak laki-laki yang dulunya dikenalkan oleh Ibu Sue, dibimbing untuk menjadi Kristen. Sekarang dia jadi pendeta terkenal. Nah, kemudian si Egy mengetahui bahwa si anak ini sayangnya nggak ada namanya ya. Si bapak ini sudah memenangkan jiwa di daerahnya yang pertama 600 orang. Akhirnya dia menjadi di satu tempat yang nama sukunya Zaire, itu sampai saat itu 110.000 orang yang sudah percaya dan membuka rumah sakit lagi. Rumah sakit ada 120 tempat tidur dan beberapa gereja di daerah itu. Nah, setelah pertemuan itu mereka senang sekali dan Egy sangat ingin bertemu dengan ayahnya karena itu di Swedia. Nah, akhirnya dia bertemu, akhirnya bisa mencari saudara-saudaranya dan sampai akhirnya bisa menemui ayahnya. Saudara-saudaranya semua tidak suka dengan ayahnya karena ayahnya selalu mabok-mabokan, frustrasi, ingat akan kekecewaan dia melayani di Afrika itu. Nah, pada waktu Egy ini bertemu dengan ayahnya, juga dengan saudara laki-lakinya, dan dia menceritakan tentang Tuhan, mereka marah. Mereka tidak mau lagi tahu tentang Tuhan karena mereka sudah kecewa sejak dulu. Tapi Egy menceritakan bahwa anak laki-laki yang dimenangkan, yang dibimbing oleh Ibu Sue itu ternyata sekarang menjadi pendeta dan di desanya itu memenangkan sampai 110.000 orang. Nah, akhirnya Bapak David ini sadar dan ya Roh Kudus bekerja di dalam dia sehingga dia bisa bertobat dan dia kembali percaya kepada Tuhan. Namun karena dia makan obat-obatan, dia diabetes, dia macam-macam penyakitnya, tidak lama setelah itu dia meninggal. Nah, jadi lalu pada waktu mereka berbicara, pendeta itu membacakan ayat Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, lalu dia juga membacakan lagi ya. Jadi dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, sebetulnya kita bisa menguraikan ayat-ayat ini dan panjang lagi ya, karena ayat itu menjelaskan Yesus mati. Karena Yesus mati, maka hasilnya buahnya banyak. Sekarang di dunia ini ada 1/3 penduduk dunia dari 7,9 miliar itu sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, mari kita syukuri karena saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus, karena Yesus sudah mati bagi kita. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Tuhan cerita mengenai kehidupan utusan Injil yang kecewa ini. Namun ternyata hanya seorang yang dimenangkan, namun dia dapat memenangkan 110.000 orang. Ya Tuhan, terima kasih karena Yesus mati bagi kami semuanya. Karena Yesus mati sehingga orang-orang dapat hidup kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengenal Tuhan Yesus dan beroleh pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ini mungkin sebulan lagi kita akan merayakan Paskah ya. Jadi kita sudah bisa mulai mengingat akan kejadian-kejadian di hari Paskah. Sampai berjumpa pula
Tuhan beserta saudara dan memberkati saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.